Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Aziza dengan NIM 1123039. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah struktur data, yaitu ada stacks, queues, and the queue index. Oke. Yang pertama ada stack atau tumpukan, di mana stack ini adalah kumpulan data atau objek yang cara pengelolaannya menggunakan prinsip default, yaitu last in first out. Artinya data yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama diambil. Jadi user bisa menambahkan data ke dalam stack kapan saja, tapi hanya bisa mengambil data dari bagian paling atas. Ada dua operasi utama dalam stack. Yang pertama yaitu push, dan yang kedua adalah pop. Push ini menambahkan data ke dalam stack, sedangkan pop yaitu mengambil atau menghapus data dari stack. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada internet browser, store, internet browser atau browser internet. Jadi saat kita mengunjungi situs web, alamat situs disimpan ke stack. Kalau kita mengklik tombol back, browser akan kembali ke situs sebelumnya dengan mengambil alamat dari stack. Yang kedua yaitu aplikasi pengelola teks atau text editor. Saat kita mengetik atau mengedit dokumen, perubahan yang kita buat akan disimpan dalam stack. Kalau kita klik tombol undo, aplikasi akan mengembalikan dokumen ke kondisi sebelumnya dengan mengambil data dari stack. Oke. Contoh yang selanjutnya yaitu penjelasan selanjutnya yaitu tipe data abstrak. Tipe data abstrak stack atau di stack abstrak data type. Jadi secara formal, stack adalah tipe data abstrak atau ADT. Artinya kita hanya fokus pada apa yang bisa dilakukan stack, bukan bagaimana stack diimplementasikan. Stack ini menyimpan data secara LIFO, last in, first out, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu data yang terakhir masuk akan keluar lebih dulu. Misalkan kita punya stack bernama S. Maka stack ini mendukung dua operasi utama, yaitu s.push A, yaitu menambahkan elemen A ke bagian atas stack S. Misalnya S push 5 akan menambahkan angka 5 ke stack. Selanjutnya itu s.pop dalam kurung, fungsi yang itu yaitu menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack. Jadi kalau stacknya kosong dan kita mencoba pop, maka akan terjadi error. Ada dua operasi, ada juga beberapa
metode tambahan untuk memudahkan menggunakan stack yaitu s.op dalam kurung. Fungsinya yaitu untuk mengembalikan elemen teratas dari stack tanpa menghapus. Jadi kalau stack kosong akan terjadi error. Berguna kalau kita hanya ingin melihat data di atas stack tanpa mengubah apapun. Selanjutnya itu s.is _empty dalam kurung. Ini fungsinya yaitu return true if stack s. Jadi mengembalikan nilai true jika stacknya kosong dan false jika stack berisi data. Len. Selanjutnya itu len dalam kurung s. Ini mengembalikan jumlah elemen yang ada di dalam stack. Jadi dalam Python fungsi ini biasanya menggunakan metode khusus yaitu len. Selanjutnya implementasi stack sederhana menggunakan array. Jadi ada pola design adapter. Jadi kita akan menggunakan pola design yang disebut adapter untuk membuat stack ADT dengan menggunakan struktur data list di Python. Apa itu pola adapter? Jadi adapter digunakan saat kita ingin mengubah atau mengadaptasi suatu kelas yang sudah ada, supaya metode-metodenya menyerupai kelas lain yang sejenis, walaupun sebenarnya mereka berbeda. Dalam konteks ini, kita ingin list Python bertingkah laku seperti stack. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan stack menggunakan list di Python, karena list bisa melakukan operasi append dan pop yang sesuai dengan konsep stack tadi, yaitu LIFO, last in first out. Jadi untuk penanganan stack kosong ini kita akan membuat pengecualian baru bernama empty yang akan digunakan saat stack kosong. Ini lebih tepat daripada menggunakan index error atau yang biasanya itu rise yang biasanya muncul saat list kosong diakses secara langsung di Python. Selanjutnya kita akan coding ini. Biasanya kita akan buat codingan.
background plan, self, data, def, is, empty, self, background plan, self, data, def, is, self, def, self, data, and jadi yang pertama kelas empty exception ini baris ini itu membuat kelas pengecualian khusus bernama empty. Kita digunakan saat kita ingin memberikan error jika stack kosong, menggantikan indeks error bawaan Python yaitu rise. Selanjutnya yaitu kelas rise stack ini mendefinisikan kelas rise stack sebagai stack dengan konsep last in first out atau LIFO. Yang pertama kita buat konstruktor, kita akan menjalankan jadi kita buat konstruktor, jadi fungsi ini dijalankan saat objek stack dibuat nanti, jadi dibuat lalu ada self dot underscore data di mana dia yaitu list internal privat untuk menyimpan elemen-elemen stack. Selanjutnya yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam stack yaitu panjang list data. Lalu kita mengecek apakah stacknya kosong, mengembalikan true jika data underscore data ini kosong atau tidak ada elemen sama-sama 0. Selanjutnya yaitu menambahkan elemen atau push. Jadi fungsi push ini digunakan untuk menambahkan elemen ke ujung list bagian atas stack. Selanjutnya
Selanjutnya itu ada dev top, ini melihat elemen teratas tanpa menghapusnya, dimana kita akan mengembalikan elemen teratas. Jika kosong akan melempar error empty. Selanjutnya pop, dev pop menghapus elemen teratas, jadi kita akan menghapuskan dan mengembalikan elemen paling atas. Terakhir, jika kosong akan memunculkan empty. Dan yang string ini str menampilkan isi stack, jadi mengubah isi stack menjadi bentuk string agar mudah dilihat saat print. Itu tadi codingannya. Selanjutnya yaitu analyzing the array-based stack implementation. Jadi selanjutnya yaitu analyzing the array-based stack implementation. Jadi implementasi stack berbasis array atau list pada page. Yang pertama yaitu ada beberapa operasi dasar yang digunakan dalam stack. Yang pertama fungsi top, is empty, dan len. Semuanya berjalan dalam waktu konstan. Di kasus terburuk, artinya seberapa besar pun ukuran stacknya, ketika fungsi ini tetap cepat dan efisien. Ketiga, fungsi ini tetap cepat dan efisien. Kedua, untuk fungsi post dan pop secara umum juga memiliki performa. Tapi perlu dicatat, ini adalah waktu yang disebut waktu amortize. Dalam beberapa kasus tertentu, misalnya satu disk internal perlu di resize, operasi ini bisa jadi ini terjadi karena Python perlu menyalin seluruh isi list ke memori baru yang lebih besar. Ketiga, penggunaan ruang memori untuk stack ini adalah
Ketiga itu penggunaan ruang memori untuk stack ini adalah ordo n yang berarti sebanding dengan jumlah elemen di dalam stack. Dan terakhir, penting untuk diketahui bahwa lebih efisien jika kita langsung membuat list dengan panjang n dari awal dibandingkan memulai dari list kosong lalu menambahkan item satu per satu. Walaupun keduanya secara teoritis memiliki kompleksitas waktu, ordo n membangun list dari awal cenderung lebih cepat secara praktik. Selanjutnya membalik data menggunakan stack. Jadi karena sifat dasar stack yang menggunakan protokol last in first out, masuk terakhir keluar pertama, stack bisa dimanfaatkan sebagai alat umum untuk membalik urutan data. Contohnya yaitu mencetak baris-baris dalam sebuah file secara terbalik, membalik urutan elemen dalam sebuah list menggunakan stack, membalik urutan elemen yang disimpan dalam stack itu sendiri, pencocokan tanda kurung, selanjutnya yaitu pencocokan tanda kurung atau parenthesis matching. Proses ini dilakukan dengan menyusuri ekspresi dari kiri ke kanan sambil menggunakan stack S untuk membantu mencocokkan simbol pembuka dan penutup. Setiap kali ditemukan simbol pembuka seperti tanda kutip atau tanda kutip kurung atau tanda kutip kurung siku, kita melakukan push ke stack S. Setiap kali ditemukan simbol penutup seperti tutup kurung tutup kurung penutup atau tutup kurung siku penutup, kita pop simbol terakhir dari stack dan memeriksa apakah simbol tersebut membentuk pasangan yang valid. Jika kita sampai di akhir ekspresi dan stack kosong, maka ekspresi itu cocok dan valid. Kompleksitas waktunya adalah ordo n, karena untuk ekspresi dengan panjang n akan dilakukan n kali push dan n kali pop. Dan semua operasi ini berjalan dalam waktu linear ordo n. Pemilihan simbol pembatas delimiter seperti tanda kurung memiliki jumlah tetap, sehingga pengecekan cocok atau tidaknya bisa dilakukan dalam waktu konstan. Pencocokan tag pada bahasa markup, contohnya yaitu HTML. Jadi stack juga digunakan untuk memeriksa kecocokan tag pembuka dan penutup dalam dokumen HTML. Misalnya jika kita membuka tag div lalu membuka p atau paragraf, maka saat menutup urutannya harus p atau lalu div. Stack memastikan urutan ini sesuai dan berbalik dari urutan bukaan karena sifat LIFO atau last in first out. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan queues. Jadi queue ini baru selalu kosong, artinya setiap kali kita membuat antrian baru kita menganggap antrian itu kosong atau belum ada isinya.
tidak ada kapasitas. Jadi queue ini memiliki prinsip first in first out atau FIFO, berbalikan dari stack tadi. Jenis elemen dalam antrian bisa apa saja. Artinya data yang dimasukkan ke dalam antrian bisa berupa angka, huruf, objek, atau tipe data lainnya. Jadi queue ini adalah sebuah antrian di mana struktur data menyimpan elemen secara berurutan. Elemen hanya bisa dimasukkan dari belakang atau NQ atau dikeluarkan dari depan atau bisa disebut DQ. Prinsip kerjanya seperti apa? ID-nya berapa? 3506 25. Cacamin? Oke. Lanjut. Prinsip kerjanya yaitu seperti antrian di loket, siapa yang datang duluan, dia yang dilayani duluan. Ini disebut prinsip FIFO atau first in first out seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Operasi dasar pada queue ini mendukung dua operasi utama. Q and Q, yaitu menambahkan elemen ke belakang queue. Contoh key and Q5, maka 5 masuk ke antrian paling belakang. Q atau DQ ini menghapus dan mengembalikan elemen pertama paling depan. Jika Q kosong akan muncul error. Contoh Q, DQ dikeluarkan elemen paling depan. Selain NQ dan DQ, Q juga punya operasi tambahan yaitu Q first, melihat elemen di depan tanpa menghapusnya. Q is empty, mengembalikan true jika Q kosong. Len Q, mengembalikan jumlah elemen di dalam Q. Di Python ini dilakukan dengan metode khusus, len, yaitu menggunakan metode len. Jadi kesimpulannya Q ini struktur data antrian dan aturan FIFO, operasi utamanya cepat dan efisien, cocok digunakan untuk proses yang butuh urutan seperti manajemen proses dalam sistem atasi, antrian panjang, penjadwalan tugas. Baik karakteristik tambahan Q ini awalnya kosong secara konvensi saat kita membuat Q baru. Artinya
isinya yaitu kosong karena kita belum menambahkan elemen apapun. Yang kedua, tidak ada batas kapasitas. Queue ini bisa menampung sebanyak mungkin elemen sesuai kebutuhan program. Dan yang kedua, kecuali kita secara eksplisit membatasi ukurannya. Dan yang ketiga, tipe datanya itu bebas. Queue bisa menyimpan data apa saja, angka, string, objek, dan lainnya. Selanjutnya yaitu implementasi sederhana pakai list Python. Jadi langkah-langkah untuk menambahkan data ke belakang queue, kita memakai queue pen. Untuk menghapus atau mengeluarkan data dari daftar queue, kita menggunakan pop. Masih menggunakan list array seperti implementasi pertama, menambahkan elemen tetap menggunakan queue, append, Cara baru untuk di queue yaitu alih-alih kita menggunakan pop 0 yang lambat, kita lakukan yang pertama ganti elemen paling depan dengan non, bukan dihapus. Dan yang kedua, gunakan variabel khusus, misalnya f untuk menyimpan posisi indeks terdepan. Keuntungannya yaitu DQ ini jadi order 1 alias sangat cepat karena kita cukup geser nilai F saja tanpa menggeser isi array. Kurangannya, misal kita sudah melakukan 1000 NQ dan 970 DQ, maka list atau array sudah tumbuh jadi besar panjangnya 1000, tapi hanya menyimpan 30 elemen aktif. Jadi jumlah elemen aktif n misal 30, ukuran array-nya m misal 1000 karena kita tidak pernah mengecilkan list. Artinya kita menggunakan ordo n space hanya untuk ordo n data aktif dan m lebih besar dari n. Dampak negatifnya, maka sistem antrean restoran hanya butuh max 30 antrean aktif, tapi sepanjang hari terjadi ribuan NQ atau DQ, listnya bisa jadi sangat besar. Dan yang ketiga, dampak negatif yang ketiga yaitu memboroskan memori, terutama kalau sistem berjalan berhari-hari.
Berapa? Ya, ada ini 13 giga. 13.000 2 giga. 2 giga. Excel ini 3 hari 15.000 5 giga. Tiga hari nggak ada, hanya 15.000. Jadi ya jadi selanjutnya tuh kita implementasi Q menggunakan circular ray. Untuk membuat Q efisien dan tidak boros memori, kita menggunakan array secara melingkar atau sirkular. Artinya, ujung array bisa melingkar kembali ke awal saat mencapai batas akhir. Gimana cara kerjanya? Kita anggap array-nya punya panjang tetap n. Elemen baru akan dimasukkan NQ atau NQ dari depan ke belakang, indeks 0 ke N1. Saat sampai akhir N1 sampai 1, lanjut lagi dari awal indeks 0 lalu 1 dan seterusnya. Posisi dihitung dengan rumus F sama dengan F tambah 1%N. Ini membuat indeks otomatis melingkar saat mencapai ujung array. Keuntungannya itu tidak perlu geser data, tidak boros memori walau sudah banyak NQ atau DQ dilakukan. Waktu eksekusi NQ dan DQ tetap ordo 1. Space memori ordo n sesuai jumlah maksimum elemen. Python Q implementation atau versi circular Q. Dalam implementasinya ada 3 variabel utama, itu data, size, dan from. Data ini list array-nya dengan ukuran tetap. Size banyaknya elemen saat ini. From indeks elemen paling depan dalam Q. From ini indeks elemen paling depan dalam Q. Fungsi asesor len is empty dan first. Len ini mengembalikan jumlah elemen dalam Q is empty, apalagi Q kosong. First list elemen terdepan tanpa menghapus. Selanjutnya fungsi perubahan atau mutator. NQ menambahkan elemen ke belakang Q, sedangkan DQ ini menghapus elemen dari depan Q.
Oke, jadi DFDQ ini fungsinya untuk menghapus atau mengembalikan elemen paling Jadi DQ ini untuk menghapus dan mengembalikan elemen paling depan. If self is empty, mengecek apakah Q dalam keadaan kosong. Kalau kosong, maka proses penghapusan tidak boleh dilakukan. Rest empty, Queen is empty. Jika Q kosong, maka dilempar exception bernama empty yang sudah didefinisikan sebelumnya. Ini mencegah error saat mencoba menghapus dari Q yang kosong. Answer self data self front menyimpan elemen paling depan ke dalam variabel answer. Inilah yang nantinya akan dikembalikan ke return self data self front dengan non. Menghapus elemen tersebut dari array dengan menggantinya menjadi non. Ini penting untuk membantu Python melakukan garbage collection, memberikan memori yang tidak lagi dipakai. Self front sama dengan self front tambah 1 %len self data, menggeser posisi front ke elemen berikutnya. Tanda %len self data digunakan untuk memastikan indeks tetap dalam batas array. Bahkan jika front sudah mencapai ujung array, implementasi circular Q. Self dot underscore size minus sama dengan 1, mengurangi jumlah elemen dalam Q karena satu elemen sudah dihapus. Return answer mengembalikan elemen yang tadi dihapus dari Q.
Selanjutnya ada NQ self cek apakah array penuh menggunakan self size. Jika iya, panggil fungsi resize untuk menggunakan kapasitas. Lalu hitung indeks kosong tempat elemen baru akan dimasukkan. Maka self front tambah self size, person length, self data. Ini memastikan Q tetap sirkular. Selanjutnya simpan elemen A di indeks 4 dan tambahkan size di self size plus sama dengan 1. Selanjutnya fungsi resize self cap. Yang pertama yaitu tujuannya itu untuk menggandakan kapasitas Q saat penuh dan menyusun ulang elemen agar front kembali ke indeks 0. Penjelasannya, simpan data lama di variabel old. Buat list baru dengan kapasitas 2 kali lipat. Copy elemen dari posisi front lama ke list baru satu persatu. Gunakan persen untuk circular indexing atau kembali front ke indeks 0. Kemudian ada fungsi str self atau string. Tujuannya yaitu memberikan representasi string dari Q memudahkan saat print Q. Selanjutnya Q diisi dengan 8 elemen secara berurutan. Jika kapasitas awal list data adalah 10 misalnya, maka belum butuh resize. Print dan DQ menampilkan isi Q dan jumlah elemen saat ini. Kemudian menghapus 2 elemen paling depan 5 dan 7. Dan kemudian menampilkan kunci Q setelah 2 elemen dihapus. Sekarang tinggal 6 elemen. Baik, selanjutnya yaitu menambahkan dan menghapus elemen pada Q. Elemen baru ditambahkan di indeks tertentu yang dihitung secara sirkular. Self, front tambah self size, person length data. Saat DQ atau menghapus elemen di indeks self front diambil dan diambil dan dihapus. Lalu indeks front diupdate ke indeks berikutnya secara sirkular. Self front sama dengan self front tambah 1 person length data. Dan yang kedua yaitu resize, menambah ukuran atau Q. Dilakukan saat jumlah elemen sama dengan kapasitas list data. Ukuran list digandakan 2 kali length self data. Elemen dari list lama disalin ke list baru. Saat menyalin, indeks front dipindahkan ke 0 di list baru atau realignment. Contoh, jika sebelumnya front berada di indeks keempat, maka setelah resize semua elemen digeser supaya indeks ke 0 jadi front. Kemudian ada shrinking atau mengurangi ukuran Q. Dilakukan mengurangi ukuran shrinking Q atau mengurangi ukuran. Dilakukan jika jumlah elemen kurang dari seperempat dari kapasitas array. Lalu array diresize menjadi setengah dari ukuran saat ini. Ini bertujuan agar pemakaian memori efisien, space efficiency. Kemudian ada double-ended Q. Di mana DQ ini atau double-ended Q struktur data yang mendukung penambahan dan penghapusan dari depan, penambahan dan penghapusan dari belakang. Lebih fleksibel dari stack dan queue. Contoh kasusnya daftar tunggu di restoran.
orang pertama keluar tapi ditolak lalu dimasukkan lagi ke depan. Pelanggan di belakang bisa keluar karena bosan menunggu. Operasi pada DQ ADT atau ADT. Pertama, at first atau tambahkan elemen E di depan DQ. At last, tambahkan elemen E di belakang DQ. Delete first, hapus elemen paling depan. Delete last, hapus elemen paling belakang. First, ambil elemen pertama atau tanpa menghapus. Last, ambil elemen terakhir tanpa menghapus atau tanpa menghapus. Is empty, mengembalikan true jika kosong. Dan kemudian len D, jumlah elemen dalam DQ. Implementasi DQ dengan circular array. Sama seperti Q, menggunakan 3 variabel inti, data, front, size. Data, array penyimpanan, front, index awal, dan size, jumlah elemen. Penambahan ke depan, mengurangi indeks secara sirkular. Self front kurang 1% len self data. 7. Modul di DQ di Python. Collection DQ. Python menjadikan kelas DQ yang sangat efisien. Operasi ordo 1 di kedua ujung at remove first last. Akses ke tengah menggunakan indeks. Bisa jadi ordo n. Jadi kita telah mempelajari stack, queue, dan DQ sebagai abstrak data type atau ADT. Dan yang kedua, implementasi berbasis list atau circular array Python. Dan yang ketiga, analisis performa dan pemakaian memori. Baik. Itu tadi penjelasan saya mengenai materi ketiga, yaitu stack, queue, dan DQ. Stack, queue, dan DQ. Mata kuliah struktur data. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.